Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa bertemu kembali di Musafir Channel. Saat ini Abah akan mengulang sejarah tentang sejarah Kerajaan Pajajaran. Berdirinya Kerajaan Pajajaran di tahun 1482 Masehi, didirikan oleh Prabu Jayadewata atau juga Prabu Jayadewata Sri Baduga Maharaja Raden Pamanarasa. Dua kerajaan Sunda dengan kerajaan Galuh diturunkan kepada Prabu Jayadewata, sehingga dua kerajaan ini berubah nama menjadi Galuh Pakuan Pajajaran. Disinilah awal mula berdirinya Kerajaan Pajajaran. Nah, Abah akan kupas tentang istrinya Prabu Siliwangi yang dari Cirebon, Ibu Subanglarang binti Ki Gedeng Tapa. Pernikahan dari Ibu Subanglarang mempunyai 3 anak. Yang pertama Walang Sungsang atau Kiku, yang kedua Ibu Rara Santang, dan yang ketiga Raden Kian Santang atau juga Raja Sangara. Ibu Subanglarang mempunyai putri 1, yaitu Ibu Rara Santang. Nah, Ibu Rara Santang ini singkat cerita lagi ziarah ke Mekah, bertemu dengan Raja Mesir, yaitu Sayyid Abdullah. Singkat cerita, Sayyid Abdullah melamar Ibu Rara Santang saat itu, dan Ibu Rara Santang dirubah namanya, diganti namanya oleh Sayyid Abdullah menjadi Ibu Saripah Mudai. Nah, dari perkawinan Sayyid Abdullah dengan Ibu Rara Santang atau Ibu Saripah Mudai mempunyai 2 anak. Yang pertama adalah Syekh Nurullah, dan yang kedua adalah Syekh Sarip Hidayatullah. Nah, Syekh Sarip Hidayatullah ini ditugaskan oleh ibunya ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam waktu itu. Sehingga singkat cerita, Sunan Gunung Jati atau Syekh Sarip Hidayatullah ini menyiarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat. Pada waktu itu Syekh Sarip Hidayatullah ingin bertemu dengan kakeknya, yaitu Prabu Jayadewata Sri Baduga Maharaja Raden Pamanarasa, karena beliau mengetahui atau hanya sebatas kabar dari sentingan bahwa kakeknya ini belum masuk Islam. Nah, sehingga Sunan Gunung Jati ini ingin sekali bertemu dengan kakeknya. Beberapa tahun mencari, masih belum ketemu di mana persinggahan kakeknya. Sehingga Sunan Gunung Jati meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk bertemu dengan kakeknya ini harus seperti apa? Dan harus bagaimana? Dan alhamdulillah waktu itu diberikanlah gambaran kalau mau bertemu dengan kakeknya, Sunan Gunung Jati ini harus memegang pusakanya, salah satu pusakanya dari Prabu Siliwangi. Di mana pusakanya? Salah satunya ada di Ibu Ratu Pantai Selatan. Karena Ibu Ratu Pantai Selatan, Ibu Aurora ataupun Ibu Ratu Pantai Selatan ini adalah salah satu putrinya Siliwangi. Nah, ada yang dititipkan pusakanya kepada Ibu Ratu Pantai Selatan saat itu. Sehingga bagaimana caranya supaya
salah satu pusaka yang disimpan di putrinya bisa dipinjam oleh Sunan Gunung Jati. Membuatlah siasat Sunan Gunung Jati memerintahkan Eyang Sunan Kalijaga untuk menemui Ibu Ratu Pantai Selatan. Singkat cerita, Eyang Sunan Kalijaga bertemulah dengan Ibu Ratu Pantai Selatan, dan di sana Ibu Ratu Pantai Selatan mempunyai harapan kepada Eyang Sunan Kalijaga. Sampai pada akhirnya, dikarenakan ini adalah salah satu politik ya, antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Gunung Jati, sehingga terjadilah perkawinan, pernikahan antara Eyang Sunan Kalijaga dengan Ibu Ratu Pantai Selatan. Nah, ini mau dipercaya, alhamdulillah. Tidak dipercaya pun, sejarah yang Abah sampaikan ini alhamdulillah. Karena sekali lagi Abah sampaikan, keabsahan sejarah harus ada pelaku sejarahnya. Ini hanya sebatas cerita yang diceritakan oleh orang tua Abah zaman dulu, bahwa cerita Sunan Gunung Jati ingin bertemu dengan kakeknya ini, nah seperti inilah kronologinya. Jadi singkat cerita, Eyang Sunan Kalijaga menikah dengan Ibu Ratu Pantai Selatan. Nah, setelah menikah, Eyang Sunan Kalijaga meminjam salah satu pusaka yang dipegang oleh Ibu Ratu Pantai Selatan, yaitu yang namanya Karera Sakti. Dipinjamlah tongkat Karera Sakti, mau diserahkan kepada Eyang Sunan Gunung Jati. Nah, singkat cerita, diserahkanlah pusaka tongkat Karera Sakti kepada Eyang Sunan Kalijaga, dan oleh Eyang Sunan Kalijaga diberikanlah kepada Eyang Sunan Gunung Jati. Setelah itu Eyang Sunan Gunung Jati langsung memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya bisa bertemu langsung dengan kakeknya Yang Prabu Siliwangi. Dengan pelantara pusaka Karera Sakti ini, tongkat Karera Sakti ini, Sunan Gunung Jati bisa bertemulah dengan kakeknya, yaitu Prabu Jayadewata Sri Baduga Maharaja Raden Pemanah-Rasa. Pertemuan antara kakek dengan cucu ya, dikarenakan cucunya ini Sunan Gunung Jati belum mengetahui apa sih agamanya kakek saya ini. Apakah benar kakek saya ini agamanya masih Hindu, sehingga dia mengejar. Setelah bertemu, pertanyaan itu dilontarkan kepada kakeknya ya, Prabu Siliwangi. Perdebatan sangat panjang, dan pada akhirnya Eyang Sunan Gunung Jati memahami dan mengetahui bahwa kakeknya ini sudah masuk Islam. Nah, ini adalah satu cerita yang tidak ada dalam sejarahnya, tapi Abah diceritakan oleh orang tua Abah zaman dulu. Sekali lagi, untuk para pemirsa Musafir Channel, sejarah yang Abah sampaikan ini Abah kembalikan lagi kepada para pemirsa, keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Itu mungkin kilasan sejarah kecil yang Abah sampaikan. Karena sekali lagi, jangan lupakan sejarah. Leluhur kita masih ada, masih membantu kita semua. Bagaimana caranya supaya negara tercinta Indonesia ini tetap utuh. Itu mungkin yang bisa Abah sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kata, banyak bahasan, banyak
sejarah yang Abah sampaikan ini kurang tepat. Abah mohon petunjuk dari para pemirsa yang mengetahui sejarah-sejarah, sampaikanlah kepada Abah, karena Abah masih butuh, masih belajar, masih menggali sejarah-sejarah zaman dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.